Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, yang terhormat Bapak Suherdi, SPD SHMM, selaku dosen pengampu mata kuliah, prosedur, dan metode kerja. Saya Mirta Rahmatila dengan NIM 1712422066 dari Prodi D4 Administrasi Perkantoran Digital kelas A. Di sini saya akan membuat video untuk menjelaskan tentang SOP penerimaan dan penempatan karyawan baru pada proses perekrutan untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah, prosedur, dan metode kerja. Selanjutnya yaitu ada SOP atau Standar Operasional Prosedur Rekrutmen Karyawan Baru. Di sini ada nomor dokumen SOP strip 009 PK atau perusahaan kami strip 03. Tanggal terbitnya yaitu pada tanggal 7 Mei 2024, nomor revisinya 0.0, halamannya yaitu 1-5. Yang pertama itu ada tujuan. Tujuan dari Standar Operasional Prosedur Rekrutmen Karyawan Baru. Yang pertama itu memberikan acuan bagi pemimpin perusahaan dan unit untuk melakukan rekrutmen karyawan baru di perusahaan kami. Yang kedua itu menjelaskan tahapan dan prosedur rekrutmen karyawan baru di perusahaan kami secara sistematis dan terstruktur. Yang ketiga itu mencari dan menemukan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, baik dalam hal kualifikasi, pengalaman, dan kemampuan. Yang keempat itu ada menetapkan dan memelihara sistem yang digunakan sebagai panduan dalam proses penerimaan dan penempatan karyawan baru. Yang kedua itu ada ruang lingkup. Prosedur ini berlaku mulai dari proses identifikasi kebutuhan karyawan yang ditempatkan pada divisi yang akan dibutuhkan. Yang ketiga itu persyaratan calon karyawan. Untuk menjadi karyawan di perusahaan kami harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua itu berijazah minimal SMA atau SMK yang relevan. Yang ketiga itu memiliki kemampuan kualifikasi yang dibutuhkan. Yang keempat berperilaku baik atau tidak sedang dan tidak pernah bermasalah dengan hukum atau SKCK. Yang kelima, tidak sedang mengikat diri dengan perusahaan lain. Dan yang terakhir, usia maksimum yaitu 35 tahun. Yang keempat, ada waktu yang diperlukan untuk melakukan proses perekrutan. Waktu perekrutan dilaksanakan pada bulan April atau Oktober tahun berjalan. Estimasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap tahapan dalam proses perekrutan karyawan itu termasuk ada durasi kerja, divisi yang terlibat, dan tahapan yang dilakukan. Yang kelima itu ada definisi. Yang pertama, rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, dan menetapkan sejumlah orang sebagai calon tenaga kerja dengan karakteristik tertentu seperti yang telah ditetapkan. Yang kedua itu penerimaan karyawan baru adalah kegiatan layanan penerimaan karyawan baru dan dilakukan melalui beberapa tahapan proses, yaitu persiapan dan pengumuman seleksi administrasi dan tes, termasuk meliputi tes psikotes, AIK tes, dan interview. Yang keenam itu referensi yang saya gunakan yaitu ada yang pertama dari strategi rekrutmen pada rekrutmen karyawan pada PT SMT Indonesia. Yang kedua itu ada proses rekrutmen karyawan bagian proses produksi pada PT Mitra Tani 27. Dan yang terakhir itu SOP rekrutmen karyawan PT Mayora Indah Tbk. Yang ketujuh itu ada target mutu atau indikator keberhasilan. Semua proses seleksi rekrutmen dapat terlaksana dengan baik sehingga dapat mewujudkan karyawan yang kompeten sesuai dengan bidangnya. Dan yang ke-8 itu
atau yang terakhir, dokumen penunjang kegiatan. Yang pertama itu ada berkas lamaran, kedua daftar hadir, ketiga alat tes, keempat kesimpulan tes, dan yang terakhir atau yang kelima yaitu SK calon karyawan. Dan berikut adalah uraian prosedur rekrutmen pada karyawan baru. Pada tabel ini yaitu pelaksanaan secara periodik. Yang pertama itu bulan April atau P1, yang kedua itu bulan Oktober atau P2. Ini tuh dimulainya perekrutan karyawan baru. Selanjutnya peserta. Terus setelah itu ada seleksi administrasi. Pertimbangan fakta unit, yaitu yang pertama ada kompetensi atau ijazah, registrasi, dan SKCK. Selanjutnya misalnya tidak lulus, itu karyawan akan selesai. Jika ia lulus, ia akan melanjutkan tes kompetensi. Yang pertama itu ada AIK, yang kedua ada tes komputer, dan yang ketiga ada tes keahlian sesuai divisi. Jika ia lulus, maka karyawan akan melanjutkan ke tahap wawancara. Yang pertama itu tahapannya ada loyalitas atau komitmen, yang kedua itu tanggung jawab, dan ketiga itu moralitas. Dan selanjutnya jika karyawan tersebut sudah lulus semua tes rangkaian di atas, maka karyawan akan diberikan SK dan perjanjian, yaitu yang pertama itu bisa diambil pada tanggal 22 Mei pada P1, dan yang kedua itu pada tanggal 22 November pada P2. Maka semua rangkaian selesai dan karyawan bisa diterima pada perusahaan kami. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.